Selamat datang kembali dalam Rehavin, Renungan Harian Vincenzian. Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Canisius Sigit Tridrianto CM. Mari kita saksikan renungan pada hari ini. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Begini bunyinya. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara-saudari yang terkasih, mendengar Injil yang dibacakan masih dalam suasana Paskah ini, saya ingat pesan Santo Vincentius, seorang tokoh gereja yang menjadi pelindung karya-karya karitatif. Santo Vincentius dalam sebuah konferensi mengatakan demikian, "Marilah kita melihat Putra Allah, hati yang begitu penuh kasih, betapa cinta yang membara, oh penyelamat kita, sumber cinta yang direndahkan di hadapan siksaan yang keji. Siapakah yang memiliki cinta seperti Engkau?" Saudara-saudaraku, jika kita memiliki sebagian dari cinta itu, akankah kita diam dan menyilangkan tangan kita? Akankah kita membiarkan mati segala hal yang bisa kita pelihara? Tidak. Cinta kasih tidak dapat diam berpangku tangan, melainkan menggerakkan kita untuk menyelamatkan dan menghibur sesama. Pesan ini berkaitan erat dengan apa yang terjadi dalam suasana batin para murid. Para murid diceritakan di dalam Injil tadi sedang sedih, sedang berkabung terkait dengan peristiwa sedih. Sang guru mereka telah wafat di kayu salib. Bahkan ketika beberapa orang yang dimulai dari Maria Magdalena melihat Kristus yang bangkit, Kristus yang bangkit itu telah menampakkan diri. Beberapa murid juga belum percaya. Barulah ketika para murid berkumpul dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, para murid baru menyadari dan mereka bersukacita. Dalam suasana sukacita inilah para murid
mendapatkan peristiwa penting dari Sang Guru. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil berarti memberitakan kabar sukacita. Para murid mengalami sukacita ketika mereka tinggal bersama dengan Yesus. Para murid mengalami cinta Yesus yang begitu besar saat mereka bersama-sama belajar kepada Sang Guru. Dan kini para murid mendapatkan tugas penting. Mereka dipanggil untuk mewartakan kabar kasih Tuhan, kabar sukacita, kabar keselamatan dimanapun mereka berada. Para saudara-saudari, sebagaimana pesan Yesus kepada para murid dan sebagaimana pesan Santo Vincentius kepada kita semua, kita sudah mengalami cinta Tuhan. Salib Tuhan adalah jalan cinta. Ketika kita percaya kepada Yesus yang tersalib, dan kita juga melihat kemuliaan Tuhan dalam kebangkitannya, kini kita diundang untuk mengemban tugas perutusan baru, membawa cinta Tuhan, mewartakan cinta Tuhan, mewujudkan cinta Tuhan dalam tugas perutusan kita masing-masing dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih karena telah menyaksikan Rehavin pada hari ini. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa selalu menyertai kita. Sampai berjumpa di Rehavin yang akan datang. Tuhan memberkati.